Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sofi dan juga Ibu Selma sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 di kelas J. Kami dari grup B izin untuk mempresentasikan materi di chapter 6 dengan judul Intercompany Profit Transaction pada bagian Plan Asset. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Afia Aziza dengan FPM akhir 108. Selanjutnya adalah Kalula Adristi dengan MPM akhir 128. Yang ketiga ada Diah Ratna Junita dengan MPM akhir 318. Selanjutnya ada Octilia Safira dengan MPM akhir 287. Dan yang terakhir ada Raya Alia Fiza dengan NPM akhir 223. Konsep utama dari transfer aset tetap antar afiliasi induk dan anak dengan harga di atas atau di bawah book value menciptakan laba atau rugi yang belum direalisasi bagi entitas konsolidasi. Laba ini harus dieliminasi hingga aset tersebut dijual ke pihak eksternal atau habis masa pakai. Intinya konsepnya kalau perusahaan induk dan anak, perusahaan saling jual beli aset tetap misalnya tanah, gedung, ataupun mesin, laba dari transaksi itu belum dianggap laba sungguhan untuk grup secara keseluruhan. Kenapa? Karena dari sudut pandang laporan konsolidasi, grup itu dianggap satu entitas ekonomi. Jadi kalau satu perusahaan dalam grup jual tanah ke perusahaan lain dalam grup, sebenarnya tanah itu belum keluar dari grup, yang artinya laba tersebut masih laba semu atau unrealized profit. Poin penting eliminasi bertujuan melaporkan posisi keuangan dan hasil operasi entitas induk seolah-olah transaksi internal tersebut tidak terjadi. Penyesuaian dilakukan menggunakan metode ekuitas satu baris dan pada laporan keuangan konsolidasian. Nah, pada bagian ini membahas non-depreciable plan aset terutama pada tanah. Kenapa tanah dulu yang dibahas? Karena tanah tidak disusutkan, jadi penyesuaiannya lebih mudah dibandingkan mesin ataupun gedung. Aset tetap tidak disusutkan, contohnya tanah. Laba atau rugi muncul di laporan laba rugi pihak penjual pada tahun penjualan. Eliminasi 100%, seluruh laba harus dieliminasi terlepas dari persentase hak minoritas. Lalu untuk arah transaksi pada downstream, penjualan dari induk ke anak, laba awalnya diakui induk dan harus dieliminasi sepenuhnya dari pendapatan investasi induk. Sedangkan upstream, penjualan dari anak ke induk hanya mengeliminasi bagian proporsionalnya atas laba anak perusahaan yang belum direalisasikan. Selanjutnya, di gambar tersebut menggunakan downstream sale of land, kondisi kasus POP korporasi sebagai induk, lalu untuk Sun korporasi sebagai anak dimiliki 90%. POP menjual tanah ke Sun, harga perolehan tanah bagi POP 80.000, lalu untuk harga jual ke Sun sebesar 100.000. Jadi POP mencatat laba sebesar 20.000. Secara akuntansi di buku POP transaksi ini tampak seperti laba normal, tetapi pada laporan konsolidasi laba 20.000 harus dihapus karena tanahnya masih ada di dalam grup. Kenapa harus dihapus? Dari sudut pandang grup, tanah itu belum dijual ke pihak luar. Harga tanah bagi grup tetap sebesar 80.000. Jadi nilai tanah di laporan konsolidasi harus dikembalikan ke 80.000 bukan 100.000. Yang artinya ada dua hal yang harus dibetulkan. Yang pertama, laba penjualan tanah 20.000 dihapus. Lalu yang kedua, nilai tanah diturunkan dari 100.000 ke 80.000. Lalu untuk jurnal eliminasi tahun ke penjualan, debit gain sale of land-nya sebesar 20.000, lalu di kreditnya land-nya sebesar 20.000, yang artinya laba penjualan dihapus, nilai tanah dikembalikan ke harga pokok grup. Lalu apa itu downstream? Downstream sama dengan transaksi dari induk ke anak. Dalam kasus ini, POP jual ke Sun, maka ini downstream sale. Aturan pentingnya untuk downstream, laba yang dieliminasi adalah 100%. Kenapa 100%? Karena laba itu dicatat oleh induk dan dalam kondisi konsolidasi laba tersebut harus dihapus seluruhnya, tidak peduli pada persentase non-controlling interest-nya berapa, eliminasi untuk downstream tetap penuh. Bedanya untuk upstream, transaksi dari anak ke induk. Kalau upstream, laba yang dieliminasi biasanya hanya sebesar porsi induk atas laba anak, karena induk mengakui bahwa laba anak berdasarkan persentase kepemilikan.
Nah, pada gambar tersebut memang fokusnya menunjukkan bahwa downstream mengeliminasi 100%, lalu sedangkan upstream eliminasi sesuai porsi induk. Kenapa akun investasi juga disesuaikan? Pada contoh, POP memakai metode ekuitas untuk mencatat investasinya pada Sun. Saat mencatat laba 20.000 dari penjualan tanah, laba itu sebenarnya belum nyata bagi grup. Maka POP membuat penyesuaian buku, mengurangi income from Sun, serta mengurangi investment in Sun dengan tujuan agar investasi dan pendapatan induk tidak terlalu besar karena laba antar perusahaan tersebut. Nah, pada tahun-tahun setelah penjualan, kalau tanah masih dipegang anak perusahaan dan belum dijual ke pihak luar, maka dalam laporan konsolidasi tanah itu tetap harus ditampilkan sebesar 80.000. Karena pada tahun berikutnya masih perlu penyesuaian agar tanah tidak terlalu tinggi nilainya dan akun investasi induknya tetap konsisten. Dari materi tersebut untuk jurnal berikutnya yaitu di debit investment in Sun-nya sebesar 20.000, lalu di kreditnya yaitu lain sebesar 20.000. Yang maksudnya ini bukan menghapus laba tahun berjalan karena laba itu hanya muncul pada saat tahun penjualan. Penyesuaian ini hanya menjaga agar tanah tetap pada cost bagi grup dan akun investasinya induk sinkron dengan ekuitas anak. Saat tanah akhirnya dijual ke pihak luar, misalnya beberapa tahun kemudian Sun menjual tanah ke pihak luar seharga 130.000, di buku Sun harga jualnya 130.000, nilai tanah di buku Sun sebesar 100.000. Sun mencatat laba sebesar 30.000, tapi dari sudut pandang grup, kos asli tanah dari grup sebesar 80.000. Jadi laba sebenarnya 130.000 dikurang 80.000 sebesar 50.000. Kenapa beda? Karena sebelumnya ada laba 20.000 yang ditunda saat POP penjual ke Sun. Begitu tanah dijual ke pihak luar, laba yang tadinya ditunda sekarang menjadi nyata atau realize. Jadi laba yang terlihat dari buku Sun sebesar 30.000, laba yang tertunda sebelumnya sebesar 20.000, dan total laba konsolidasi yang benar sebesar 50.000. Penyesuaian saat dijual ke pihak luar, saat tanah keluar dari grup, laba tertunda sebesar 20.000 boleh diakui, maka induk membuat penyesuaian pada debit investment in Sun-nya sebesar 20.000 dan kreditnya yaitu income from Sun sebesar 20.000, yang artinya laba yang dulu ditunda sekarang diakui. Laporan ini menunjukkan bagaimana laporan keuangan induk dan anak digabung. Semua transaksi internal seperti dividen dan penjualan antar perusahaan dihapus karena dari sudut pandang grup itu bukan transaksi nyata. Hasil akhirnya adalah laporan keuangan yang mencerminkan satu kesatuan bisnis dengan tetap memisahkan bagian kepemilikan pihak luar atau non-controlling interest. Nah, untuk struktur tabelnya terbagi menjadi beberapa kolom. Pada POP, data laporan keuangan induk, pada Sun sebesar 90% data anak perusahaan, lalu terdapat penyesuaian dan eliminasi serta konsolidasi statement. Nah, pada bagian income statement, intinya penjualan POP ditambah Sun digabung menjadi 1.200, lalu bebannya juga digabung menjadi 900. Tapi ada yang harus dieliminasi pada income from Sun sebesar 106. Nah, ini pendapatan dari anak perusahaan harus dihapus karena dari sudut pandang grup itu bukan pendapatan eksternal. Lalu pada gain on sale of land sebesar 20, keuntungan jual tanah antar perusahaan juga dihapus karena itu transaksi internal, belum benar-benar untung secara grup. Lalu untuk NCI, POP hanya memiliki 90%, sedangkan 10%-nya milik pihak luar. Maka bagian laba untuk pihak luarnya sebesar 14. Nah, ini ditampilkan sebagai pengurang laba grup. Lalu untuk hasil akhirnya, laba bersih yang diakui induk atau controlling interest-nya sebesar 286. Lalu untuk retain earning-nya, laba ditahan awal untuk POP sebesar 414, sedangkan Sun sebesar 200. Setelah ditambahkan, laba menjadi 700. Tetapi laba anak perusahaan tidak langsung ditambahkan, harus disesuaikan terlebih dahulu untuk dieliminasi. Lalu pada neraca atau balance sheet-nya, pada aset lancar digabung menjadi 1.654, tanah dikoreksi dari 100 menjadi 80 karena keuntungan internalnya dihapus. Lalu pada investasi di anak, akun investment in Sun dihapus karena sudah diganti dengan aset dan liabilitas anak.
Lalu liabilitas digabung menjadi 160, modal saham hanya milik induknya sebesar 800, return earning-nya sebesar 700. NCI muncul sebagai bagian ekuitas sebesar 74. Nah, intinya adalah yang bagian A menghapus keuntungan jual tanah internal, sedangkan yang B menghapus pendapatan dari anak perusahaan. Pada poin C mencatat bagian dari laba untuk NCI, dan D menghapus akun investasi versus ekuitas dari SAN. Seperti itu. Baik, di sini selanjutnya ada kasus yang sama seperti metode downstream, cuma di sini kita pakai metode upstream atas aset tetap yang tidak dapat diusutkan atau tanah. Jadi seperti sebelumnya, POP ini membeli tanah yang disebutkan pada tahun 2016 dari subsidiari atau anak perusahaan yaitu SON dengan kepemilikannya dia sebesar 90%. Nah, laba bersih SON sendiri pada tahun 2016 itu sebanyak $140.000, dan juga laba POP itu belum masuk laba SON itu sebanyak $180.000. Nah, tapi di sini ada laba yang belum terrealisasi di antara laba antar perusahaan sebanyak $20.000. Nah, untuk pencatatan investasinya, maka POP membuat 2 jurnal. Yang pertama yakni investment in SUN pada income from SUN sebanyak 126.000. Nah, jurnal ini itu digunakan untuk mencatat 90% dari laba bersih SON yang dilaporkan. Kan tadi dilaporkannya SON memiliki 140.000. Nah, 90%-nya itu sama dengan $126.000. Kemudian jurnal yang kedua yakni income from SUN pada investment in SUN sebanyak 18.000. Nah, kok 18.000 padahal tadi laba terrealisasinya itu sebanyak 20.000, karena yang dieliminasi itu hanya 90% dari laba yang belum direalisasi tadi sebesar 20.000. Nah, 90% dari 20.000 itu sebanyak $18.000. Nah, kemudian laba investasi dari POP sendiri itu menjadi 108.000. Dari mana angkanya? Itu dari investment insannya yang sebanyak 126.000 itu dikurangi laba yang belum direalisasi yang masuk ke SUN sebanyak 18.000. Jadi didapat laba investasi milik POP itu sebesar 108.000. Nah, kemudian laba dari POP sendiri pada tahun 2016 itu naik menjadi 288.000, beda 2.000 dari metode sebelumnya. Nah, selisih 2.000 itu didapat dari laba yang belum terrealisasi itu udah dialokasikan ke kepentingan non pengendali atau non controlling interest, kemudian dikurangi dari bagian non controlling interest. Kemudian ada juga perbedaan di kepentingan non pengendali. Jadi dalam kasus upstream ini, kepentingan non pengendali atau non controlling interest itu kan sebesar 12.000. Dia lebih kecil daripada yang metode downstream itu 14.000. Nah, hal ini itu dikarenakan karena dari kepentingan non pengendali atau NCI itu harus dikurangi atas laba yang belum terrealisasi dari penjualan tanah oleh SON ke POP. Jadi dilakukan adanya penyesuaian untuk mengubah laba bersih SON yang melaporkan laba yang benar terrealisasi. Kemudian setelah melaporkan laba yang sudah terrealisasi akan dikalikan dengan persentase kepemilikan pengendali non pengendali sebesar 10%, kan yang 90%-nya itu dimiliki oleh si POP, sehingga diperoleh tadi 12.000 untuk NCI-nya dan dikalikan 10% itu menjadi 120.000 laba yang terrealisasi. Nah, kemudian kalau misal udah berjalan bertahun-tahun setelah transaksi itu dilakukan, kalau misal POP itu masih megang tanah, maka tetap di laporan konsolidasi itu tetap perlu penyesuaian untuk menjaga agar nilai aset dari tanah itu tetap dicatat sebesar harga perolehan dari pelanggan. Di sini ada worksheet dari laba intercompany metode upstream dari penjualan tanah.
Nah, di sini untuk metode upstream itu perlu 4 penyesuaian. Yang pertama itu di akun gain on sale of land. Itu adanya penyesuaian di akun debit sebanyak 20. Nah, hal ini itu diperlukan untuk mengeliminasi laba dari transaksi antar penjualan perusahaan, transaksi tanah tersebut, dan juga menyesuaikan nilai tanah agar dia kembali ke harga perolehan. Kemudian akun yang kedua yang memerlukan penyesuaian itu di akun income from sun. Income from sun ini tertulis di bagiannya POP itu sebesar 108.000 atau laba investasinya tadi. Kemudian di debit itu juga ditulis ada punya penyesuaian sebanyak 108.000 untuk mengeliminasi laba investasi yang sudah diakui oleh perusahaan induk dan juga menyesuaikan agar akun investasi itu kembali ke saldo awal per 1 Januari. Kemudian akun yang perlu mengalami penyesuaian itu di akun non-controlling interest share atau NCI, karena dia kan beda. Kalau yang sebelumnya itu sebanyak 14.000 di metode downstream, di sini sebanyak 12.000. Nah, 12.000 itu didapat dari labanya SON sebanyak 140.000 dikurangi laba yang belum terrealisasi sebanyak 20.000 dikalikan non-controlling interest-nya, percentage-nya itu sebanyak 10%. Jadi dapat penyesuaian 12.000 di debit, tapi di consolidated statement itu ditulisnya kurung karena itu kan menjadi hutang. Kemudian penyesuaian yang keempat yakni adanya retained earning pada SON sebanyak 200.000, itu gunanya untuk mengeliminasi dari akun ekuitas dan juga investasi yang saling terkait atau resiprokal, dan juga untuk menetapkan saldo awal dari kepentingan non pengendali. Kemudian di sini ada sell in subsequent year to outside entity. Jadi si POP ini atau dia yang sudah membeli tanah itu dia menjual lagi ke entitas luar. Nah, jadi kasusnya POP ini sudah menggunakan tanahnya selama 4 tahun dan akan menjualnya sebanyak 130.000 di 2020. Nah, pada tahun penjualan POP ini melaporkan pendapatan sebanyak 30.000. 30.000 itu awalnya kosnya itu sebanyak 100.000 dan juga 100.000 dan pendapatannya itu didapat 30.000. Nah, tapi aslinya gain pada consolidated entity-nya itu sebanyak 50.000. Allocated 48.000. 48.000 tuh dapat dari mana? Dapat dari 30.000 tadi dari gain on sale-nya, terus ditambah 20.000 dari laba terrealisasinya dikalikan 0,9 tuh dapat dari 90% kepemilikan. Kemudian 2.000-nya itu jadi miliknya si NCI. Kemudian di sini POP ini menyesuaikan investment income-nya pada SON di tahun 2020 dengan jurnal investment in SON itu sebanyak 18.000 dan juga pada income from SON sebanyak 18.000. Nah, ini tuh diperlukan untuk mengakui kembali adanya laba antar perusahaan dari penjualan tanah. Oke, selanjutnya di sini ada penjualan secara downstream tentang aset yang bisa disusutkan. Di sini contohnya menggunakan mesin. Jadi si PAM ini menjual mesinnya ke SON atau anak perusahaan dengan kepemilikannya sebanyak 80% pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, kemudian
mesin tersebut ini memiliki nilai sebesar 50.000 dengan harga perolehannya itu sebanyak 90.000 dan juga akumulasi penyusutannya 40.000. Namun sama si POP atau PAM itu dijualnya ke anak sebesar 80.000, sehingga dari PAM atau POP sendiri itu mencatat adanya laba sebesar 30.000. Nilai bukunya 50.000. Kemudian dia jual harganya 80.000, jadi adanya pendapatan laba sebesar 80.000. Kemudian di pencatatan son atau anak perusahaan itu sendiri itu mesin pada kas sebanyak 80.000. Kemudian adanya pendapatan yang belum terrealisasi tadi itu sebanyak 30.000. Dari si PAM ini menyesuaikannya menggunakan metode equity method dalam investment income-nya. Untuk pencatatannya itu income from Sun pada investment in Sun sebanyak 30.000. Nah, kemudian untuk pendapatan dari mesin tadi itu tidak dilaporkan dalam laporan konsolidasi di tahun 2016. Maka dari itu dari PAM sendiri itu harus memasukkan data mesin ke saldo balance-nya laporan konsolidasi di angka 50.000 atau harga bukunya tadi. Nah, untuk pencatatannya itu gain on sale of machinery sebanyak 30.000 pada mesin sebanyak 30.000. Kemudian di sini ada kasus lanjutan itu penjualan downstream saat awal tahun. Jadi kalau misal di sini contohnya jika penjualan mesin dari PAM ke Sun itu terjadinya pada 1 Januari, maka mesin tersebut itu akan disusutkannya pada tahun berjalan oleh Sun. Nah, mesin sendiri ini kan dia punya umur manfaat sebanyak 5 tahun. Kalau misal dia pakai metode garis lurus, maka beban penyusutan yang dicatat oleh Sun itu sebanyak 16.000. Didapat dari harga dia belinya itu kan sebanyak 80.000, itu dibagi 5 tahun atau nilai umur manfaatnya. 80.000 dibagi 5 itu dihasilkan $16.000. Kemudian dari jumlah 16.000 itu ternyata cuma 10.000 yang dianggap penyusutan. 6.000-nya itu dia asalnya dari laba yang belum terrealisasi sebesar 30.000 tadi. Itu 6.000 itu masuk di bagian laba terrealisasi sebanyak 30.000. Nah, dari sini 6.000 ini dianggap sebagai pengakuan laba yang secara bertahap selama adanya penggunaan aset atau mesin tersebut. Nah, untuk menyesuaikan akun investnya, si PAM ini akan mengeliminasi laba yang belum terrealisasi sebanyak 30.000 dalam transaksi antar perusahaan. Dan juga tadi adanya 6.000 dari yang masuk ke laba yang terrealisasi. Nah, itu dicatatnya dari PAM itu membuat jurnal income from Sun sebanyak 30.000. Kemudian investment in Sun sebanyak 30.000. Kemudian ada investment in Sun sebanyak 6.000 pada income from Sun sebanyak 6.000. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai effect of downstream sale terhadap consolidation work paper dengan contoh studi kasusnya itu antara PAM sebagai induknya dan Sun itu sebagai subsidiary perusahaan tersebut.
Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa downstream sale itu adalah transaksi penjualan dari induk ke anaknya. Dalam konteks konsolidasi, keuntungan dari transaksi ini itu tidak boleh langsung diakui karena secara ekonomi itu masih dalam satu kelompok usaha. Nah, dalam kasus ini, di sini ada PAM itu menjual mesin ke Sun dan memperoleh gain-nya atau keuntungannya itu sebesar $30.000 dengan kepemilikan PAM-nya itu sebesar 80%, sehingga pengendalian penuh itu tetap berada pada induknya. Dan di sini pada tahun 2016 terdapat dua penyesuaian utama. Yang pertama itu mengeliminasi keuntungan yang dimana agar tidak terjadi overstatement laba, dan kedua itu penyesuaian depresiasi agar sesuai dengan nilai buku yang sebenarnya. Nah, jurnal untuk eliminasi pertama itu menghapus gain dan menurunkan nilai mesin. Dan jurnal kedua itu menyesuaikan beban depresiasi dan akumulasi depresiasi. Nah, karena transaksi ini itu downstream, maka not controlling interest atau NC itu tidak terpengaruh dan seluruh penyesuaian hanya berdampak pada pihak induk saja. Dan gain yang dieliminasi itu tidak hilang, tapi akan diakui secara bertahap melalui depresiasi selama umur manfaat asetnya itu tadi. Jadi setiap tahun dari 2017 hingga 2020 itu dilakukan pencatatan peningkatan dari investment dan income masing-masing sebesar 6.000 seperti yang ada di tabel tersebut. Jadi tabel ini itu menunjukkan bagaimana sih gain itu tadi sebesar 30.000 diakui secara bertahap atau bisa disebut dengan piecemeal recognition ya teman-teman. Yang dimana secara bertahap hingga akhirnya habis di tahun 2020. Dan pada work paper tahun 2017 itu dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan sisa unrealized gain dari tahun sebelumnya, yang dimana tujuan utamanya penyesuaian ini itu adalah untuk memastikan laporan konsolidasi itu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Jadi setiap tahun itu penyesuaian itu dilakukan terhadap saldo awal dan perubahan selama tahun berjalan. Jadi dalam praktik penyesuaian depresiasi itu sering disederhanakan karena nilainya itu sama antara beban dan juga akumulasi. Di sini ada jurnal entry-nya yaitu investment in Sun sebesar 24.000 dan akumulasi depresiasinya 6.000 pada mesinnya 30.000. Baik, untuk selanjutnya di sini di slide berikutnya di sini saya akan membahas tentang upstream sales of depreciable plant asset dengan contoh kasus antara POP sebagai induk dan Sonnya itu sebagai anak perusahaannya. Jadi upstream sales itu adalah transaksi dari anak ke induk. Jadi berbeda dengan downstream, keuntungan itu dicatat di subsidiary atau anaknya sehingga berdampak pada perhitungan konsolidasinya. Nah, dalam menghitung investment income, induk itu harus mengurangi bagian unrealized gain dan menambahkan bagian yang sudah diakui melalui depresiasi. Nah, pada kasus ini, jadi Son itu menjual truk ke Pop dengan gain itu sebesar $3.000 dan sisa umur manfaatnya itu 3.000. Jadi di sini bisa dilihat dari jurnalnya. Di buku Son itu transaksi itu dicatat sebagai penjualan biasa dan menghasilkan gain. Dengan pencatatan jurnalnya itu kas sebesar 12.000 karena dia menjual truknya itu tadi, dan terjadi akumulasi depresiasi sebesar 5.000. Pada truknya keluar sebesar 14.000 dan dia mendapatkan keuntungan sebesar 3.000. Dan di buku POP
aset itu dicatat sebesar harga beli dan kemudian disusutkan selama umur manfaatnya. Dengan ini contohnya di jurnal POP dari truk sebesar 12.000 pada kasnya 12.000. Terus ada depresiasi expense-nya 3.000 dan pada akumulasi depresiasi sebesar 3.000 dari 12.000 dikurangi 3.000 dibagi sama 3 tahun. Itu. Dan ada juga investment in Sun pada income from Sun yaitu sebesar 38.400 dan jadi investment income itu dihitung dari laba Sun sebesar 50.000 dikalikan sama 80%, kemudian itu disesuaikan dengan unrealized gain dan depresiasinya. Jadi akibatnya investment income-nya itu turun dari 40.000 menjadi 38.400 karena sebagian gain-nya itu belum direalisasi. Jadi sisa gain itu bakalan diakui secara bertahap selama 2 tahun berikutnya, masing-masing itu sebesar 800.000. Nah, dalam work paper-nya, setiap tahun itu dilakukan 2 jenis penyesuaian, yaitu untuk saldo awal dan transaksi tahun berjalannya. Nah, pada tahun 2017 itu dilakukan koreksi terhadap depresiasi, ada nilai aset dan juga akun investasi. Jadi pola ini itu berlanjut hingga akhir umur manfaat aset dan perbedaan utama dari downstream adalah dan upstream itu adalah mempengaruhi NCI-nya karena labanya itu berasal dari subsidiary gitu. Jadi upstream sale itu memerlukan eliminasi gain, pengakuan bertahap dan penyesuaian berkelanjutan serta berdampak pada NCI-nya. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai dampak upstream sales terhadap consolidation work paper-nya. Jadi tujuan utamanya itu adalah memahami bagaimana sih penyesuaian dilakukan serta bagaimana hubungan antara akun investasi dan ekuitas anak perusahaan. Jadi data awal ini menunjukkan bahwa nilai investasi sama dengan 80% ekuitas anak perusahaan. Namun setelah transaksi upstream, itu muncul selisih antara investment dan underlying equity. Jadi selisih ini itu berasal dari unrealized gain yang belum diakui sepenuhnya. Nah, pada work paper 2016 terdapat beberapa penyesuaian penting yang harus dilakukan. Jadi di sini kita lihat dari jurnalnya, di mana yang entry pertama yaitu untuk menyesuaikan depresiasi agar sesuai dengan nilai yang seharusnya, yaitu akumulasi depresiasi sebesar 1.000 pada depresiasi expense sebesar 1.000. Setelah itu entry kedua, yaitu jurnal kedua di sini untuk menghapus gain yang belum direalisasi, yang dimana jurnalnya yaitu gain on sale of truck pada truk sebesar 3.000 dan jurnal ketiga yaitu untuk menghapus income dari subsidiary agar tidak jadi double penghitungan, yang dimana jurnalnya itu adalah income from Sun pada investment insa sebesar 38.400. Dan jurnal keempat di sini ada mencatat bagian laba untuk si not controlling interest-nya, yaitu sebesar 9.600. Jurnalnya not controlling interest share pada not controlling interest. Dan jurnal terakhir yaitu untuk mengeliminasi akun timbal balik atau akun resiprokal antara induk dan juga anak, yang dimana jurnalnya itu adalah Equity of Sun pada 1 Januari 2016 pada investment in Sun dan not controlling interest sebesar 100.000. Jadi equity of Sun Januari itu sebesar 500,
pada investment insan sebesar 400 dan NCI-nya itu adalah 100.000. Nah, terus habis itu di sini di work paper-nya dimasukkan yang pertama yang A, di mana akumulasi depresiasi pada depresiasi expense. Dan di sini terjadi penyesuaian ya teman-teman untuk income from sun jadi 0 karena debit bertemu dengan debit juga. Ya. Dan untuk gain on sale of truck-nya juga bakalan dihapus. Depresiasi expense-nya menjadi 2.000. Terus muncul not controlling interest share sebesar 9,6. Dan di sini ada truknya 12.000 dikurangi dengan 3.000 yaitu jadi 9.000. Akumulasi depresiasi sama investment insan 438 400 dan equity of sun-nya 500 dan dikurangi dengan 500.000 dihapuskan, dan juga untuk not controlling interest-nya jadi 109.600. Jadi perhitungan NCI itu didasarkan pada laba yang sudah disesuaikan, dan proses ini itu dimulai dari eliminasi gain hingga penyesuaian equity. Jadi hal pentingnya pada upstream ini mempengaruhi NCI dan membutuhkan perhatian lebih. Jadi kesimpulannya work paper upstream ini membutuhkan pemahaman menyeluruh karena melibatkan banyak akun dan penyesuaian yang ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal eliminasi yang terlihat pada transaksi penjualan masa lalu tahun 2016 dari satu entitas ke entitas lainnya dalam satu grup, yaitu POP sebagai induk dan Sun sebagai anak perusahaan dengan kepemilikan 80%. Karena ini dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi, keuntungan dari penjualan internal tersebut harus dieliminasi sampai aset tersebut diusutkan atau dijual ke pihak luar. Pada analisis jurnal eliminasi tahun 2017 dan 2018, jurnal pertama itu penyesuaian beban penyusutan yang bertujuan mengoreksi beban penyusutan agar kembali ke nilai historis sebelum adanya keuntungan internal. Nah, keuntungan yang belum direalisasi menyebabkan dasar penyusutan menjadi terlalu tinggi. Di sini beban penyusutan dikurangi menjadi $1.000 pada kredit setiap tahunnya. Kemudian jurnal kedua, eliminasi keuntungan belum direalisasi sisa. Itu bertujuan menyesuaikan saldo aset tetap dan akumulasi penyusutan di awal periode serta membagi dampak keuntungan tersebut kepada induk atau investment insan dan kepentingan non pengendali atau NCI. Perbedaan 2017 versus 2018. Pada 2017 sisa keuntungan yang belum direalisasi di awal tahun adalah $2.000. Angka ini dialokasikan ke investasi sebesar $1.600 atau 80% dan NCI-nya sebesar $400 atau 20%. Pada 2018, sisa keuntungan berkurang menjadi $1.000 karena 1 tahun penyusutan lagi telah direalisasi. Alokasinya menjadi investasi $800 dan NCI $200. Pada jurnal C dan D, eliminasi pendapatan investasi, yang jurnal C menghapus akun income from sun sebesar $40,8 dalam ribuan dan mengembalikan saldo investasi ke posisi awal tahun. Pada jurnal D mencatat bagian laba untuk kepentingan non pengendali atau NCI sales sebesar $10,2 dan jurnal E mengeliminasi saldo ekuitas anak dan investasi, menghapus saldo ekuitas milik Sun dan mengeliminasinya terhadap akun investasi serta memunculkan saldo awal NCI. Pada 2017, ekuitas Sun sebesar $550 dieliminasi terhadap investasi sebesar $440 dan NCI sebesar $110. Pada 2018, ekuitas Sun naik menjadi $600, dieliminasi terhadap investasi sebesar $480 dan NCI sebesar
$120. Dampak pada laporan konsolidasi dapat dilihat pada kolom consolidated statement truk tetap dilaporkan sebesar $9 setelah eliminasi $3 dari nilai buku POP yang $12. Pada depreciation expense, setelah penyesuaian, beban yang muncul di laporan konsolidasi hanya $2, bukan $3. Accumulated depreciation disesuaikan agar mencerminkan nilai akumulasi penyusutan yang seharusnya jika transaksi internal tidak pernah terjadi. Selanjutnya, plan assets sold at other than fair value. Pada tahun penjualan, itu fokus pada eliminasi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dan penyusutan aset ke nilai historis. Pada tahun berikutnya, itu menggunakan metode ekuitas untuk menyesuaikan saldo awal investment insan dan NCI. Laba rugi atau yang ditangguhkan diakui secara bertahap seiring dengan penyusutan aset. Penjualan aset tetap kondisi rugi atau loss. Jika aset dijual antar perusahaan di bawah nilai buku, maka yang pertama, mengevaluasi kewajaran. Itu harus dipastikan apakah rugi tersebut mencerminkan penurunan nilai wajar. Jika iya, rugi harus diakui di buku terpisah penjual sebelum konsolidasi. Yang kedua, eliminasi rugi. Jadi rugi antar perusahaan yang belum direalisasi harus dieliminasi, ditambahkan kembali dalam laporan konsolidasi. Yang ketiga, penyesuaian depresiasi. Karena aset dicatat terlalu rendah oleh pembeli, beban depresiasi konsolidasi justru harus ditingkatkan untuk kembali ke basis biaya historis. Selanjutnya, consolidation example upstream dan downstream sales of plan asset. Pada PAM Corporation mengakuisisi 10% saham di Sun Corporation pada nilai buku dasarnya sama dengan nilai wajar sebesar $450 pada tanggal 3 Januari 2016. Sejak PAM Corporation mengakuisisi sahamnya di Sun, kedua perusahaan telah berpartisipasi dalam transaksi berikut yang melibatkan aset tetap. Yang pertama, pada tanggal 1 Juli 2016, PAM menjual tanah kepada Sun dengan keuntungan sebesar $5.000. Sun kemudian menjual kembali tanah tersebut kepada entitas eksternal selama tahun 2018 mengakibatkan kerugian bagi Sun sebesar $1.000. Yang kedua, pada tanggal 2 Januari 2017, Sun menjual peralatan dengan sisa masa manfaat 5 tahun kepada PAM dengan keuntungan sebesar $20.000. Peralatan ini masih digunakan oleh PAM pada tanggal 31 Desember 2018. Yang ketiga, pada tanggal 5 Januari 2018, PAM menjual sebuah bangunan kepada Sun dengan keuntungan sebesar $32.000. Sisa masa manfaat bangunan tersebut pada tanggal tersebut adalah 8 tahun dan Sun masih memiliki bangunan tersebut pada tanggal 31 Desember 2018. Nah, pada metode ekuitas, pemeriksaan atas kertas kerja konsolidasi pada lampiran menunjukkan bahwa PAM menggunakan metode ekuitas. Fakta bahwa laba bersih PAM sebesar $300.000 sama dengan saham pengendali, serta kesamaan laba ditahan PAM dan laba ditahan konsolidasi merupakan bukti penggunaan metode ekuitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh konsolidasi tahun 2018 yang menekankan 3 hal utama, yaitu efek metode ekuitas, eliminasi laba yang belum direalisasi, serta alokasi kepentingan non-pengendali. Nah, kasus pertama ini adalah tanah yang dijual PAM ke Sun pada tahun 2016. Dari transaksi tersebut itu timbul laba sebesar 5.000 yang pada awalnya ditunda. Nah, karena tanah itu masih berada di dalam kelompok usaha, laba ini baru dianggap terrealisasi pada tahun 2018. Saat Sun menjual tanah tersebut ke pihak luar di pembukuan terpisah, Sun justru melaporkan rugi 1.000 berdasarkan harga transfer internal. Tapi dari sudut pandang konsolidasi, hasil akhirnya bukan rugi 1.000, melainkan labanya itu 4.000, karena dasar yang dipakai adalah biaya historis kelompok, bukan harga transfer antar perusahaan. Itulah mengapa pada worksheet tersebut itu ada penyesuaian untuk mengubah rugi di pembukuan terpisah menjadi laba konsolidasi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah peralatan yang dijual Sun ke PAM pada tahun 2017. Dari transaksi itu timbul laba antar perusahaan sebesar 20.000. Jadi karena hal tersebut adalah penjualan hulu. Jadi laba yang belum terrealisasi itu tidak hanya mengaruhi investasi induk, tetapi juga harus dibagi dengan kepentingan pengendali. Pada awal tahun 2018, laba yang masih belum terrealisasi tinggal 16.000. Nah, karena sebagian sudah terrealisasi melalui
penyusutan tahun sebelumnya. Nah, jumlah 16.000 ini kemudian dialokasikan menjadi 14.400 ke akun investasi di SUN dan 1.600 ke kepentingan pengendali. Jadi, poin utamanya itu adalah untuk transaksi hulu, laba belum terrealisasi tidak dibebankan seluruhnya ke pihak pengendali, tetapi dibagi proporsional. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah bangunan yang dijual PAM ke SUN pada tahun 2015. Dari transaksi tersebut ini muncul laba sebesar 32.000. Nah, karena bangunan tersebut sampai akhir periode masih dimiliki dalam grup, maka laba itu belum boleh diakui dalam laporan konsolidasi dan harus dieliminasi. Nah, selain itu, karena bangunan dicatat oleh pembeli berdasarkan harga transfer internal yang lebih tinggi, maka penyusutan tahun berjalan itu juga menjadi terlalu besar. Oleh sebab itu, pada tahun berjalan itu dilakukan koreksi penyusutan sebesar 4.000 agar beban penyusutan kembali sesuai dengan biaya aset dari sudut pandang entitas konsolidasi. Nah, pada saat ini tuh menampilkan rekonsiliasi investasi PAM di SUN per 31 Desember 2018 yaitu sebesar 546.200. Jadi angka itu berasal dari ekuitas dasar sebesar 540.000, lalu dikurangi laba tanah 5.000 yang masih ditangguhkan, dikurangi 90% laba peralatan yang belum terrealisasi sebesar 14.400, kemudian ditambah pendapatan SUN tahun 2018 sebesar 52.600 dan terakhir itu dikurangi dividen sebesar 27.000. Jadi saldo investasi ini bukan cuma angka yang berdiri sendiri, tapi juga hasil dari penyesuaian metode ekuitas atas laba antar perusahaan yang belum dan yang sudah terrealisasi. Nah, bagian terakhir pada slide ini adalah entry D, E, dan F dalam worksheet. Intinya entry-entry itu dipakai untuk menghapus pendapatan dan dividen anak perusahaan, mengakui bagian kepentingan non-pengendali, lalu menghilangkan investasi timbal balik terhadap ekuitas SUN. Jadi, tahap akhir konsolidasi ini adalah membersihkan akun-akun resiprokal agar laporan konsolidasi hanya menampilkan posisi keuangan dan laba rugi grup sebagai satu entitas ekonomi. Jadi, laba dari transaksi aset tetap antar perusahaan itu tidak boleh langsung diakui seluruhnya karena harus dilihat dari apakah laba itu sudah benar-benar terrealisasi dari sudut pandang grup. Kalau misalnya kalau belum, nah laba itu dieliminasi. Nah, kalau udah baru diakui dalam konsolidasi. Selanjutnya pada slide kedua, jadi ini pembahasannya agak berbeda. Di sini kasusnya itu bukan penjualan aset tetap dari awal, tapi persediaan yang dijual ke perusahaan afiliasi lalu dikapitalisasi sebagai aset operasional. Nah, jadi intinya itu laba kotor dari transaksi antar perusahaan tidak boleh langsung diakui tetapi akan direalisasi bertahap melalui penyusutan selama aset itu dipakai. Nah, contoh yang dipakai adalah POP menjual komputer kepada SON. Jadi biaya komputer bagi POP ini adalah 150.000 lalu dijual ke SON dengan harga 200.000, artinya ada laba kotor sebesar 50.000 yang muncul di pembukuan penjual. Namun karena transaksi ini itu masih terjadi dalam grup, laba 50.000 itu belum boleh dianggap sebagai laba konsolidasi. Karena komputer tersebut itu kemudian digunakan sebagai aset operasi dengan umur manfaat 5 tahun dengan metode garis lurus. Nah, pada tahun penjualan ada 2 eliminasi pokok. Yang pertama itu penjualan 200.000 dan harga pokok penjualan itu 150.000 harus dihapus karena penjualan tersebut itu adalah transaksi internal. Nah, yang kedua, akun peralatan itu harus diturunkan sebesar 50.000, yaitu sebesar laba kotor yang belum terrealisasi. Dengan penyesuaian ini, aset di laporan konsolidasi kembali ke biaya historis grup, bukan ke harga transfer internal. Selain itu, karena SON mulai menyusutkan aset berdasarkan harga transfer sebesar 200.000, maka ada penyusutan yang terkait dengan laba internal tadi. Laba internal sebesar 50.000 dibagi selama 5 tahun, sehingga ada 10.000 per tahun yang harus dikoreksi. Jadi, hal tersebut itu yang menyebabkan tahun penjualan itu juga dibuat jurnal untuk menghapus depresiasi atas laba kotor sebesar 10.000 per tahun. Jadi, laba internal ini tidak hilang begitu aja, tapi diakui sedikit demi sedikit seiring pemakaian aset. Nah, masuk ke tahun kedua, sisa laba yang masih belum terrealisasi adalah 40.000. Nah, karena 10.000 ini sudah terrealisasi melalui penyusutan tahun pertama, maka worksheet pada tahun kedua itu menyesuaikan
investasi pada anak sebesar 40.000, akumulasi penyusutan sebesar 20.000, lalu mengurangi peralatan sebesar 50.000 dan mengoreksi beban penyusutan sebesar 10.000. Nah, tujuan seluruh penyesuaian ini adalah agar nilai aset, akumulasi penyusutan, dan laba konsolidasi tetap mencatatkan biaya yang sebenarnya bagi grup. Nah, pola realisasinya itu penting untuk dipahami. Jadi laba itu sebesar 50.000 tidak diakui sekaligus pada saat transaksi terjadi. Jadi laba itu diakui bertahap, masing-masing 10.000 per tahun selama 5 tahun. Jadi melalui penggunaan aset oleh perusahaan pembeli. Jadi ketika persediaan antar perusahaan itu berubah, fungsi itu menjadi aset operasi, maka realisasi laba tidak terjadi lewat penjualan ulang, tetapi lewat depresiasi. Jadi simpulannya itu misalnya kalau barang yang dijual antar perusahaan itu kemudian dipakai sebagai aset operasional, maka dalam konsolidasi itu kita harus menghapus laba internal pada awalnya, lalu mengakui nya itu bertahap selama umur manfaat aset, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kurang dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.